Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan peluang tenaga honorer yang telah lulus pada seleksi CAT akan tetapi bisa gagal di dalam mendapatkan NIP dan SK penempatan. Tentu hal ini membawa kerugian yang begitu besar kepada rekan-rekan para tenaga honorer yang lulus P3K. Lalu sebenarnya apa penyebab sehingga para tenaga honorer yang telah lulus di dalam seleksi kompetensi itu akan tetapi gagal dan dinyatakan batal serta tidak memenuhi syarat di dalam mendapatkan nomor induk P3K dan SK penempatan P3K? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini progres dari seleksi P3K pada tahun 2023 berada pada tahap pengusulan nomor induk P3K. Ada beberapa instansi dan daerah yang telah memberikan dan menetapkan SK kepada para tenaga honorer yang telah lulus di dalam seleksi P3K. Akan tetapi masih banyak juga daerah yang masih dalam proses pengusulan dan verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara dari berkas dan pengusulan yang dilakukan oleh instansi daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, dari hasil rekap pengusulan nomor induk P3K tahun 2024, di sini kita lihat untuk seleksi P3K teknis memang sudah ada beberapa instansi yang berada pada tahap penetapan NIP ya, usul sudah masuk dan pada tahap penetapan NIP. Ini sudah beberapa instansi, namun ada juga instansi yang memang sudah berada pada penyerahan SK ya. Jadi memang sudah ada tenaga honorer yang lulus P3K yang sudah menerima SK. Itu tergantung dari usulan yang masuk masing-masing instansi kepada Badan Kepegawaian Negara. Yang menarik rekan-rekan sekalian, dari eh, pengusulan nomor induk P3K ini terdapat beberapa instansi yang dianulir kelulusannya dan mendapatkan predikat TMS. Ya, ada beberapa peserta yang ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat atau TMS, ini secara otomatis akan gagal menjadi SNP 3K atau kelulusannya dianulir dan dibatalkan. Berbeda halnya dengan BTS yang mendapatkan kode BTS, ini adalah berkas tidak sesuai, artinya masih bisa dilengkapi dan dibenarkan. Biasanya akan dihubungi oleh masing-masing BKD untuk verifikasi dan mengkoreksi berkasnya. Akan tetapi jika masuk ke dalam kategori TMS, ini sama sekali sudah tidak bisa dianulir kelulusannya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari sini kita lihat khusus untuk tenaga honorer kategori teknis ini ada beberapa instansi yang mendapatkan pesertanya yang mendapatkan kode TMS atau gagal di dalam kelulusan P3K pada tahun 2024. Sebagai contoh misalnya eh, dari kementerian ya, di sini ada 5 yang TMS. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan rupanya terdapat 5 orang yang statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu sebenarnya penyebabnya apa sehingga para honorer yang lulus P3K ini dinyatakan TMS? Kami sudah mencoba menghubungi pihak BKN dan mempertanyakan hal ini. Setelah kami tanyakan ke kantor regional 4 BKN ya, memang ada informasi dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan penyebab tenaga honorer yang lulus P3K itu mendapatkan status TMS. Pihak BKN menyatakan bahwa TMS atau tidak memenuhi syarat ini penyebabnya bisa disebabkan oleh kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini merupakan salah satu penyebab sehingga para rekan-rekan itu bisa dinyatakan gagal di dalam memperoleh NIP dan tentu otomatis akan dibatalkan gagal kelulusannya sebagai P3K.
Rekan-rekan sekalian, demikian informasi kali ini terkait dengan penyebab para calon P3K bisa dinyatakan tidak TMS atau tidak memenuhi syarat di dalam pengusulan nomor induk P3K yang secara otomatis akan membatalkan kelulusannya sebagai P3K. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Jika ada tanggapan, pertanyaan, dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.